Tiongkok, Korea, dan Jepang. Dalam sejarah hubungan tiga negara tersebut seringkali mengalami pasang surut, kadang harmonis, kadang semeraut. Bahkan tidak jarang ketiganya kerap terlibat konflik satu sama lain karena berbagai faktor serta alasan. Dari sekian konflik yang terjadi di antara ketiganya, ada salah satu yang menarik untuk dibahas, yaitu Perang Imjin. Perang Imjin terjadi pada tahun 1592 hingga tahun 1598. Dalam perang tersebut memunculkan sosok pahlawan nasional Korea yang bernama Yi Sun-shin. Nama yang tidak asing bagi kalian yang suka main games Mobile Legends. Pasalnya, Yi Sun-shin merupakan salah satu hero di games tersebut yang diadaptasi dari kisah nyata pahlawan nasional Korea, yaitu Laksamana Yi Sun-shin. Yi Sun-shin lahir pada tanggal 28 April tahun 1545 di Gyeongcheon-dong, Hanseong, atau kini kita sebut Seoul, ibu kota Korea Selatan, dan berasal dari keluarga bangsawan klan Deoksuyi. Sejak kecil, bakat dalam dunia kemiliterannya sudah terlihat, di mana ia hobi bermain perang-perangan. Begitupun ketika usia remaja, ia sudah pandai membuat busur panah maupun anak panah. Selain itu, ia juga pandai menulis dan membaca Hanmun. Pada tahun 1576, Yi lulus dalam ujian memanah hingga membuat pengujinya terpukau. Namun dalam ujian menunggang kuda, ia mengalami kecelakaan yang mengakibatkan kakinya patah. Yi Sun-shin tidak menyerah begitu saja. Setelah ia pulih, kembali mengikuti ujian dan berhasil lulus. Ia kemudian ditugaskan di berbagai staf dan posisi komando. Yi ditempatkan di Bukyeong atau pasukan garis depan utara yang berlokasi di provinsi Hamgyong. Saat itu Yi merupakan perwira junior berusia 32 tahun. Meski begitu, ia selalu bertugas dengan baik dan memiliki jiwa seorang pemimpin. Ia berhasil melawan kawanan perampok Jurchen. Namun kegemilangan Yi menimbulkan kecemburuan dari beberapa atasannya. Yi Sun-shin pernah dicopot dari pos tempat dia bertugas karena menolak perintah atasannya yang ia anggap tidak benar. Keadaan ini pun dimanfaatkan oleh perwira lain yang tidak menyukai Yi Sun-shin, bahkan pernah difitnah mencuri sarung tangan kerajaan. Yi segera dicopot dari pangkatnya, disiksa, dan kemudian dipenjara. Setelah bebas, ia masih diizinkan bergabung sebagai prajurit tamtama. Kecemerlangan Yi membuatnya kembali naik pangkat. Ia dipromosikan sebagai komandan Han Yeonwon, pusat pendidikan militer, kemudian dipindahkan sebagai hakim militer. Performanya membuat ia diganjar promosi, yaitu sebagai komandan provinsi Jeolla, komandan garnisun Wando, maupun komandan distrik angkatan laut Jeolla Kiri. Jabatan terakhir yang diembannya adalah komandan di Yeosu pada 13 Maret tahun 1591. Meski tak punya dasar angkatan laut, Yi mampu membentuk armada tangguh yang dipakai membendung Jepang. Kala itu Korea di masa dinasti Joseon berusaha menahan invasi Jepang yang berambisi menyerbu dinasti Ming Tiongkok melalui wilayah Korea. Jepang yang telah bersatu di bawah Toyotomi Hideyoshi berencana memperluas wilayahnya dengan menginvasi tetangga-tetangga. Hideyoshi kemudian meminta izin kepada pemimpin dinasti Joseon, yaitu Seonjo, agar diberikan jalur untuk tentara Jepang ke dinasti Ming dan bersedia membantu dalam upaya menyerbu dinasti Ming. Hal tersebut ditolak oleh Seonjo dan memilih untuk setia kepada dinasti Ming. Pada bulan April tahun 1592, Hideyoshi menginvasi Korea dengan kekuatan 225.000 tentara, yang mana sebagian besar dari pasukannya adalah para samurai terlatih. Dinasti Joseon yang menjadi bawahan dari dinasti Ming berusaha mati-matian menahan serangan tersebut. Tanpa mengalami hambatan, pasukan Jepang dapat menguasai daerah pertahanan di selatan Korea dan terus bergerak menuju wilayah utara Korea. Pasukan Joseon di bawah pimpinan Laksamana Won-gyun tidak berdaya melawan pasukan angkatan Jepang dan mengalami kekalahan. Raja Seonjo kemudian mengutus Laksamana Yi Sun-shin untuk mengamankan wilayah perairan dan memutus jalur persediaan logistik serta komunikasi Jepang. Pada bulan Juli tahun 1592 terjadi pertempuran yang dinamakan dengan pertempuran Sansando, di mana Laksamana Yi Sun-shin berhasil mengalahkan angkatan laut Jepang. Angkatan Laut Joseon yang terdiri dari 56 kapal berhasil menghancurkan 47 kapal dari 73 kapal Jepang. Sekitar 9.000 tentara Jepang tewas dalam pertempuran ini.
Atas kemenangan tersebut, Laksamana Yi diangkat menjadi komandan 3 provinsi selatan. Hideyoshi menyadari bahwa Laksamana Yi adalah seorang laksamana yang jenius. Akhirnya, ia menyusun rencana licik untuk menjebak pemerintahan Joseon. Hideyoshi menyuruh bawahannya menyamar menjadi mata-mata Joseon dan membuat informasi palsu yang menyatakan bahwa Jepang akan mendarat di suatu lokasi. Pemerintah Joseon pun segera mengutus Laksamana Yi dan pasukannya untuk pergi ke lokasi yang dimaksud. Laksamana Yi menyadari bahwa informasi tersebut tidak benar dan ia menolak perintah dari pemerintahan Joseon. Akibat penolakan yang dilakukan oleh Laksamana Yi, ia dipenjara oleh pemerintah Joseon karena melakukan pembangkangan. Raja Seonju menunjuk Jenderal Won Gyun untuk menggantikan Laksamana Yi. Sementara itu, Hideyoshi melancarkan invasi keduanya dengan mengirimkan kembali pasukannya ke Korea. Armada Laut Jepang berhasil mengalahkan Angkatan Laut Korea pada pertempuran Chilcheolyang. Jenderal Won Gyun tewas dalam pertempuran tersebut. Dan dari 150 kapal perang Korea yang bertempur, hanya 13 kapal yang berhasil selamat. Mendengar kekalahan Angkatan Laut Joseon pada pertempuran Chilcheolyang, Raja Seonju kemudian membebaskan kembali Laksamana Yi. Pada bulan Oktober tahun 1597, Laksamana Yi hanya menggunakan 12 kapal untuk menyerang Jepang. Laksamana Yi menarik 133 kapal Jepang ke Selat Myeongyang yang sempit, berarus kuat, dan berbatu. Kemudian ia memasang rantai di mulut selat sehingga banyak kapal-kapal Jepang yang terjebak menabrak batu dan akhirnya tenggelam. Sisa kapal Jepang yang selamat digulingkan oleh Laksamana Yi. Datangnya bantuan dari pasukan dinasti Ming membuat pasukan Yi Sun-shin bertambah kuat sehingga berhasil mendesak pasukan Jepang. Pasukan Jepang yang melarikan diri kemudian menyusun siasat kembali menyerang kapal utama yang dikemudikan oleh Laksamana Yi Sun-shin. Pada tahun 1598, ketika pertempuran berlangsung, Laksamana Yi Sun-shin tertembak peluru yang membuatnya terluka parah. Kemudian ia memerintahkan anak buahnya untuk menyembunyikan kematiannya agar mental pasukannya tetap fokus. Akhirnya pasukan Yi Sun-shin berhasil mengalahkan pasukan Jepang dengan menghancurkan 450 kapal Jepang dan sisa pasukan Jepang lainnya melarikan diri. Nah, itu dia Bor, kisah Laksamana Yi Sun-shin, seorang pahlawan asal Korea yang berlegenda. Bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Salam sejarah, jangan sekali-kali merupakan sejarah Bor.